Aku rasa kita hidup di zaman yang hampir semua orang sedang berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya. Pertama kita Dan akan sebenarnya rebus dulu menurutku itu bukan sesuatu yang buruk. Kita olahraga supaya lebih sehat, kita belajar supaya lebih pintar, kita bekerja supaya kehidupan kita lebih baik, kita belajar mengatur keuangan, belajar skincare, belajar make up, belajar bisnis, belajar menjadi pasangan yang lebih baik. Bahkan sekarang kita sering mendengar istilahnya self improvement. Dan aku sendiri termasuk orang yang suka dengan konsep berkembang. Aku suka belajar sesuatu yang baru. Aku suka ketika merasa, oh ternyata aku masih bisa lebih baik dari sebelumnya. Tapi semakin lama aku juga menyadari satu hal. Self improvement itu bisa menjadi sesuatu yang sangat bagus, tapi juga bisa membuat kita capek kalau kita salah memahami tujuannya. Karena kita sadar, kita mulai merasa bahwa diri kita sekarang belum cukup sukses, belum cukup produktif, belum cukup cantik, belum cukup pintar, belum cukup kaya, belum cukup punya pencapaian. Dan akhirnya hidup terasa seperti sebuah proyek yang gak pernah selesai. Baru mencapai satu hal, kita langsung melihat hal lain yang belum kita punya. Baru merasa puas sebentar, kita buka media sosial dan melihat orang lain sudah melakukan lebih banyak. Orang lain sudah menikah, sudah punya rumah, sudah punya bisnis, sudah traveling ke banyak tempat, sudah punya badan yang bagus, sudah punya karir yang bagus, atau mungkin ada kreator lain yang baru mulai tapi tiba-tiba viewsnya jutaan. Lalu kita melihat hidup sendiri dan berpikir, kenapa aku belum seperti itu? Padahal mungkin 5 menit sebelumnya kita baik-baik saja. Dan ini yang menurutku menarik ketika belajar stoicism. Stoicism bukan mengajarkan kita untuk berhenti berkembang, bukan juga mengadarkan kita untuk pasrah. Justru kita tetap diminta untuk berusaha, tetap melakukan bagian kita, tetap menggunakan kemampuan yang kita punya, tetapi berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Tapi ada perbedaan pada apa yang kita jadikan tujuan. Seorang stoik tidak mengejar kenyamanan sebagai tujuan utama, tapi juga tidak mengejar kesempurnaan. Yang dikejar adalah virtue. Kalau diterjemahkan secara sederhana, kebajikan. Menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih adil, lebih berani, lebih mampu mengendalikan diri. Jadi bukan aku harus punya semua supaya hidupku sempurna, tapi lebih kepada bagaimana aku bisa menjalani hidup ini dengan karakter yang lebih baik. Menurutku itu perubahan cara berpikir yang cukup besar. Karena kita tetap boleh punya ambisi, kita boleh ingin sukses, boleh ingin punya uang lebih banyak, boleh ingin punya rumah, boleh ingin punya pekerjaan yang kita sukai, boleh ingin punya channel yang besar, boleh ingin punya kehidupan yang nyaman. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Yang perlu kita tanyakan adalah kenapa aku menginginkan semua itu. Karena alasan dibalik ambisi kita ternyata sangat menentukan ketenangan kita. Misal kita ingin sukses, ada 2 kemungkinan alasan. Yang pertama, aku harus sukses supaya orang menganggap aku berhasil. Yang kedua, aku ingin melakukan yang terbaik karena aku ingin berkembang dan menggunakan kemampuan yang aku punya. Kelihatannya mirip, tapi sebenarnya sangat berbeda. Kalau motivasinya adalah pengakuan orang lain, maka kita akan selalu membutuhkan bukti. View harus naik, follower harus bertambah, gaji harus lebih besar, rumah harus lebih bagus, penampilan harus lebih menarik, orang harus bilang kita sukses. Masalahnya, standar seperti itu tidak pernah selesai. Karena selalu ada orang yang lebih sukses, selalu ada orang yang lebih kaya, selalu ada orang yang lebih cantik, selalu ada orang yang lebih terkenal, selalu ada orang yang lebih cepat mencapai sesuatu. Kalau ukuran keberhasilan kita selalu dibandingkan dengan orang lain, kita nggak akan pernah benar-benar sampai. Tapi kalau ukuran keberhasilan kita adalah apakah hari ini aku sudah melakukan bagian yang menjadi tanggung jawabku, itu jauh lebih bisa kita kendalikan.
Contohnya, dalam pekerjaanku sebagai content creator, aku sudah cukup lama membuat konten dan tentu saja aku senang kalau video aku buat mendapatkan view yang banyak. Siapa juga yang gak senang ya kan? Kalau video bagus dan performanya bagus, pasti ada rasa puas. Tapi kalau aku menggantungkan perasaan berharga pada angka views, aku akan capek. Karena hari ini bisa bagus, besok bisa turun. Minggu ini bisa viral, minggu depan bisa sepi. Algoritma berubah, tren berubah, penonton berubah. Dan aku nggak bisa mengontrol semuanya. Tapi ada sesuatu yang bisa aku kontrol. Aku bisa belajar, aku bisa memperbaiki cara membuat video, aku bisa belajar storytelling, aku bisa memperbaiki editing. Aku juga bisa membuat thumbnail yang lebih baik. Aku bisa lebih jujur dalam memberikan review. Aku bisa berusaha memberikan sesuatu yang memang berguna. Nah, bagian itu ada di tanganku. Apakah videonya akan viral? Tidak sepenuhnya. Apakah semua orang akan menyukaiku? Tidak juga. Apakah orang akan menonton sampai selesai? Aku bisa berusaha meningkatkan kemungkinan itu, tapi tidak bisa menjamin. Jadi aku bisa punya target, aku bisa punya ambisi, tapi aku tidak harus menyerahkan ketenangan kepada hasilnya. Menurutku itu salah satu hal yang menarik dari stoicisme. Bukan berhenti berusaha, tapi memindahkan fokus dari hasil yang tidak sepenuhnya bisa kita kontrol kepada kualitas usaha yang memang bisa kita kontrol. Dan ini sebenarnya berlaku banyak hal. Misalnya, kamu sedang mencari pekerjaan, kamu bisa membuat CV sebaik mungkin. Kamu bisa mempersiapkan interview. Kamu bisa belajar skill baru, tapi kamu nggak bisa memaksakan perusahaan memilih kamu. Kalau akhirnya tidak diterima, tentu saja boleh kecewa, boleh sedih, boleh merasa, sayang banget gak diterima. Tapi setelah itu kita bisa bertanya, bagian mana sih yang harus aku perbaiki? Bukan berarti aku ini gak bagus ya. Mungkin aku gak punya kelebihan ya. Itu dua respon yang sangat berbeda. Yang satu melihat kegagalan sebagai informasi. Yang satu lagi menjadikan kegagalan sebagai identitas. Dan menurutku kita sering melakukan yang kedua. Kita gagal sekali lalu berkata aku memang gagal. Padahal kita mengalami kegagalan itu bukan berarti kita adalah kegagalan. Kita ditolak satu pekerjaan bukan berarti kita tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan yang baik. Satu video tidak viral bukan berarti kita tidak bisa membuat video yang bagus. Satu hubungan berakhir bukan berarti kita tidak layak dicintai. Satu kesalahan bukan berarti seluruh diri kita adalah sebuah kesalahan. Dan mungkin bagian yang paling sulit adalah menerima bahwa kita nggak akan pernah menjadi sempurna. Karena kadang kita ingin menjadi versi diri yang sudah selesai, yang sudah tidak insecure, tidak gampang marah, tidak overthinking, selalu disiplin, selalu produktif, selalu tahu harus melakukan apa, selalu mengambil keputusan yang benar. Tapi manusia nggak seperti itu. Aku juga nggak seperti itu. Ada hari di mana aku produktif, ada hari di mana aku cuma ingin rebahan. Ada hari di mana aku merasa percaya diri, ada hari di mana aku mempertanyakan diri sendiri. Ada hari di mana aku bisa sangat tenang menghadapi sesuatu, ada juga hari di mana satu hal kecil bisa membuat aku kesal. Dan menurutku itu manusiawi. Menjadi lebih baik bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan lagi. Mungkin menjadi lebih baik berarti kita semakin cepat menyadari kita salah. Kemudian kita mencoba memperbaikinya, itu saja. Misalnya kita marah kepada seseorang, kita mungkin tidak bisa menarik kembali kata-kata yang sudah keluar, tapi kita bisa meminta maaf. Kita bisa belajar memahami kenapa kita marah. Dan lain kali mencoba memberikan jeda sebelum bereaksi. Itu juga sebuah perkembangan. Atau mungkin kita sedang belajar mengatur uang. Bulan ini masih boros, ya sudah, kita evaluasi lagi. Bukan malah mengatakan, aku emang gak bisa mengatur uang. Kalau kita sedang membangun kebiasaan olahraga, mungkin minggu ini kita gagal konsisten. Ya udah, mulai lagi minggu depan. Tidak perlu menunggu hari Senin, tidak perlu menunggu bulan depan, tidak perlu menunggu tahun baru. Karena menurutku, keinginan untuk menjadi sempurna kadang membuat kita sulit memulai lagi. Kita merasa kalau nggak bisa sempurna, sekalian aja. Padahal hidup bukan tentang sempurna atau gagal. Ada banyak peluang di antaranya.
Dan mungkin itu yang perlu kita beri pada diri sendiri. Ruang untuk menjadi manusia, ruang untuk belajar, ruang untuk salah, ruang untuk mencoba lagi. Aku juga merasa ini penting ketika kita melihat kehidupan orang lain, karena kita sering membandingkan kehidupan kita yang lengkap dengan potongan kehidupan orang lain. Kita melihat orang yang sukses, tapi kita tidak melihat proses panjangnya. Kita melihat hasilnya, tidak melihat kegagalannya. Kita melihat rumahnya, tidak melihat masalah yang mungkin sedang dia hadapi. Ketika melihat hubungan yang terlihat bahagia, tidak tahu apa yang terjadi saat kamera dimatikan. Ada hal yang sama juga terjadi pada kita. Orang lain mungkin melihat konten kita berpikir, wah enaknya kerja dari rumah. Padahal kerja dari rumah juga punya sisi lainnya. Sebagian besar waktuku memang di rumah. Kadang aktivitas sehari-hari juga sangat biasa. Bangun, kerja, edit, packaging, balas chat, coba produk, bikin video, makan, lalu kerja lagi. Kadang tidak ada sesuatu yang menarik untuk diceritakan. Jadi kalau nanti video vlog ini kalian sering melihat aku duduk di rumah, atau lagi nyatok rambut, atau coba hair tool, ya memang itu kehidupanku. Dan menurutku itu juga gak apa-apa. Aku gak ingin membuat hidup terlihat lebih menarik daripada kenyataannya, hanya supaya vlog ini terlihat bagus. Karena mungkin kehidupan yang sederhana punya tetap cerita yang menarik. Kita gak harus pergi ke tempat yang indah setiap hari untuk punya sesuatu yang bisa direnungkan. Kadang justru saat kita sedang melakukan hal biasa, kita mendapatkan pemikiran yang paling dalam. Saat mencuci piring, saat menyisir rambut, saat duduk sendiri, saat perjalanan pulang, atau saat malam sebelum tidur. Jadi kalau begitu, bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar berkembang? Karena kalau kita tidak mengukur dari uang, view, follower, pujian, atau pencapaian, terus ukurannya apa? Menurutku kita bisa melihat dari karakter kita. Misalnya ya, apakah sekarang kita lebih sabar dibandingkan beberapa tahun lalu? Apakah kita lebih bisa menerima kritik? Apakah kita bisa mengatakan tidak? Apakah kita lebih bisa mengendalikan emosi? Apakah kita lebih berani melakukan hal yang memang benar meskipun tidak populer? Apakah kita lebih bisa mengakui ketika kita salah? Apakah kita bisa berhenti membandingkan diri dengan orang lain? Mungkin itu perbandingan yang sebenarnya. Dan lucunya, perkembangan seperti ini sering tidak terlihat di Instagram. Tidak ada yang memberikan trofi karena kamu hari ini berhasil menahan emosi. Tidak ada yang memberikan like karena kamu memilih tidak membalas komentar jahat. Tidak ada yang tahu kalau kamu sebenarnya ingin menyerah, tadi kamu tetap menyelesaikan sesuatu yang menjadi tanggung jawabmu. Tidak ada yang melihat, tapi bukan berarti itu tidak bernilai. Malah mungkin hal-hal seperti itu yang paling membentuk kita. Ada satu pertanyaan yang menurutku menarik untuk kita bawa sehari-hari. Kalau tidak ada seorang pun yang melihat, apakah aku masih melakukan ini? Kalau jawabannya iya, mungkin motivasi kita sudah mulai berubah. Misalnya kamu ingin belajar, tidak ada yang tahu, tidak ada yang memuji, tapi kamu tetap belajar karena ingin berkembang, itu bagus. Kamu tidak bekerja dengan baik, tidak ada yang melihat, tapi kamu tetap melakukannya karena kamu menghargai pekerjaanmu. Itu juga bagus. Kamu ingin menjadi pasangan yang lebih baik, tidak ada yang memberikan penghargaan, tapi kamu tetap belajar mendengarkan, tetap belajar mengendalikan emosi, tetap berusaha memahami, itu juga perkembangan. Dan mungkin kita tidak perlu menunggu orang lain mengatakan bahwa kita sudah menjadi lebih baik. Kita sendiri yang mengetahuinya. Jadi menurutku tidak ada yang salah dengan ingin punya kehidupan yang nyaman. Tidak ada yang salah dengan ingin sukses. Tidak ada yang salah dengan punya ambisi. Tidak ada yang salah dengan ingin berkembang. Yang perlu kita hati-hati adalah ketika semuanya itu menjadi satu-satunya sumber nilai diri kita. Karena kalau kita selalu mengejar pengakuan, kita akan selalu merasa kurang. Kalau kita selalu mengejar kesempurnaan, kita akan selalu merasa tertinggal. Tapi kalau kita mulai mengarahkan perhatian kepada karakter, mungkin hidup terasa sedikit berbeda. Kita tetap bekerja keras, tapi lebih tenang. Kita tetap punya target, tapi tidak kehilangan diri kita, walau hasilnya tidak sesuai harapan. Kita tetap ingin berkembang, tapi tidak membenci diri kita yang sekarang. Dan mungkin itu yang paling aku suka dari cara berpikir Stoic.
bukan tentang menjadi orang yang tidak punya masalah, tetapi tentang bagaimana orang yang tetap bisa memilih bagaimana dia menghadapi masalah tersebut. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Dan kita juga tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi lebih baik. Mungkin hari ini kita hanya bisa melakukan sedikit, tidak apa-apa. Besok kita coba lagi. Mungkin hari ini kita masih melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Kita belajar. Mungkin tidak ada seorang pun yang melihat usaha kita, tidak apa-apa. Tidak semua hal yang berharga harus disaksikan orang lain. Jadi sebelum kita selesai, aku mau meninggalkan satu pertanyaan untuk kalian. Kalau tidak ada pujian, tidak ada angka, tidak ada like, tidak ada orang yang melihat perkembanganmu, apakah kamu masih ingin menjadi pribadi yang lebih baik? Kalau jawabannya iya, mungkin ini sudah cukup untuk menjadi alasan untuk terus berjalan. Nggak perlu sempurna, nggak perlu terburu-buru. Cukup terus bertumbuh dengan alasan yang benar. Dan mungkin itu sudah merupakan sebuah kehidupan yang baik. Sampai bertemu di obrolan berikutnya.